Awal film ini dimulai di sebuah rumah yang sudah diruntuhkan. Di dalam sana bukan hanya anjing, tapi ada begitu banyak kucing dari berbagai jenis. Ketenangan mereka kemudian terusik dengan kedatangan seorang pengendali hewan bernama Chuck. Beberapa dari hewan itu diambil dan sebagian yang lain kabur. Seekor anjing bernama Bella hanya bisa dia memandangi orang tuanya diambil pengendali hewan tersebut. Dan kini dia diasuh oleh seekor kucing betina hingga Bella tumbuh dewasa. Kehidupan yang miris kemudian berubah ketika seorang laki-laki tampan bernama Lucas dan teman perempuannya Olivia datang setiap hari hanya untuk memberi makanan. Sosok Lucas di benak Bella sangat berbeda dari manusia jahat di luar sana. Tak ingin menyanyiakan kesempatan, Bella menghampiri Lucas. Dia terus bermanja-manja kepada Lucas karena gemas. Akhirnya Lucas pun membawa Bella pulang ke rumahnya. Bersama dengan ibunya Terry, seorang veteran perang, kedatangan Bella disambut hangat oleh Terry. Tapi di samping itu, dia mengkhawatirkan jika pemilik kontrakan yang sedang mereka tempati melihat Bella. Pemilik kontrakan tersebut tidak menyukai ada binatang apapun berada di sana. Tapi Lucas membantah ketakutan ibunya dan akan terus berusaha untuk menyembunyikan Bella dari pemilik kontrakan itu. Bella sendiri sangat menyukai rumah barunya. Dia mendapatkan kasih sayang penuh dari Lucas dan Terry. Potongan keju kecil adalah makanan favoritnya, tapi ada satu hal dari Lucas yang tak Bella sukai. Hal itu tak lain adalah ketika dirinya disuruh diam di rumah sambil menunggu Lucas kembali dari pekerjaannya. Kebiasaan memberi makan di runtuhan rumah itu juga masih Lucas lakukan, hingga tak terasa kini Bella sudah tumbuh besar. Suatu hari, sepulang jalan-jalan bersama dengan Terry, seorang laki-laki bernama Gunther datang menemui Terry. Dia adalah pemilik lahan di depan kontrakannya. Dia datang meminta Terry dan Lucas agar membiarkan Gunther untuk melanjutkan pembangunan rumahnya. Tapi Terry menolak, karena masih ada begitu banyak kucing yang tinggal di runtuhan rumah tersebut. Kala berdebat dengan Terry, Gunther langsung menyindir Bella sebagai anjing pitbull yang berbahaya jika terus dipelihara. Scene selanjutnya adalah Bella yang merasa aneh dengan salju pertamanya. Dia kaget dengan bentuk dan rasa dari salju itu, tapi akhirnya dia menyukai hal itu juga. Mereka bermain di taman menikmati salju pertama dengan rasa bahagia yang tak bisa diungkapkan lagi. Tapi itu tak berlangsung lama. Saat pulang, di depan pintu sudah tertempel surat dari pemilik kontrakan. Dia mengatakan jika dia akan datang besok untuk memeriksa keran. Kebetulan besok adalah hari yang sibuk. Lucas dengan pekerjaannya dan Terry dengan terapi rutinnya. Dan terpaksa mereka harus mengajak Bella supaya pemilik rumah tak melihat Bella. Mereka diam-diam membawa Bella ke rumah sakit VA tempat Terry diterapi dan Lucas bekerja. Lewat pintu belakang, Bella dibawa ke gudang penyimpanan. Sebelum pergi, Lucas memberi Bella minum dan juga menyuruh Bella untuk tidak menyalak sampai jam istirahat tiba. Tapi tidak. Bella yang sendirian terus menyalak memanggil Lucas dan berhasil. Bukan hanya Lucas yang datang, tapi juga Olivia. Lucas bingung akan berbuat apa, hingga tiba-tiba salah seorang karyawan di VA bernama Theo datang. Mendengar permasalahan yang dialami oleh teman baiknya sendiri, Theo akhirnya bersedia menjaga Bella sampai jam istirahat tiba. Theo membawa Bella ke kumpulan orang yang akan melakukan terapi, dan di situ ada Terry. Memang benar anjing bisa membantu mengurangi depresi dan itulah yang dirasakan oleh para pasien itu. Kedatangan Bella membuat perasaan mereka menjadi lebih baik. Mereka semua bekerja sama dengan baik menyembunyikan Bella dari para karyawan yang lain. Hingga Bella pun bisa pulang ke rumah. Tapi kagetnya Lucas ketika dia melihat bangunan berat sedang berusaha mengeruk runtuhan rumah yang masih ada begitu banyak kucing yang tinggal di sana. Perlakuan kejam Gunther terhadap hewan direkam oleh Olivia. Sebenarnya dia sudah dilarang untuk melanjutkan pembangunan tapi masih nekat menggunakan surat izin palsu, hingga terjadilah perselisihan hebat antar ketiganya. Malam hari tiba, petugas pengendali hewan datang menemui Lucas. Dia mendapatkan keluhan siapa lagi kalau bukan si belegu Gunther monyet. Dia mengadu bahwa Lucas memelihara pitbull yang sangat dilarang oleh kota Denver, Colorado. Petugas mengatakan jika dia melihat Bella berkeliaran di jalan, maka terpaksa harus dia bawa. Lucas yang geram hanya bisa diam menerima surat peringatan tersebut.
Keesokan harinya, Bella dilatih oleh Lucas untuk pergi ke rumah sendiri dari jarak yang cukup jauh dan Bella berhasil. Terry dan Lucas pun sangat bangga memiliki anjing sepintar Bella. Bella berusaha untuk tetap di rumah, tapi namanya juga sial. Ada aja cara sampai akhirnya Bella tertangkap oleh petugas pengendali hewan. Bella berkeliaran di jalan lalu tertangkap basah oleh Chuck. Lucas yang panik langsung meminta Bella untuk lari seperti yang pernah ia ajarkan. Tapi Bella yang merasa ada hal buruk terjadi tak mau mendengarkan Lucas dan justru tetap berada di depan Lucas untuk melindunginya. Karena sudah melanggar peraturan, Lucas dengan berat hati membiarkan para petugas itu membawa Bella ke penangkaran. Tiba di sana, Bella hanya bisa berdiam di kandang, lalu karena Lucas tak kunjung datang, dia terus menyalak seperti anjing yang lain. Tapi keesokan harinya Bella dikeluarkan dari kandang. Dia ternyata dibawa untuk bertemu dengan Lucas. Melihat kedekatan Lucas dengan Bella membuat petugas di sana memperingatkan Lucas agar tak membiarkan Bella untuk keluar dari rumah lagi. Karena jika tertangkap, hukuman yang akan diterima adalah suntik mati. Olivia yang mendengarnya kaget karena menurutnya itu juga termasuk rasisme terhadap anjing. Tapi petugas tak bisa mendukungnya karena hal tersebut adalah salah satu hukum di Denver. Tiba-tiba saja terlintas di pikiran Olivia untuk menyerahkan Bella kepada paman dan bibinya di Farmington. Dan hal itu pun mendapat persetujuan dari petugas karena aman jika dipelihara di luar wilayah Denver. Lucas dan Olivia langsung pulang ke kediaman Lucas. Mereka sibuk mempersiapkan barang-barang yang akan menjadi keperluan Bella. Sedangkan Terry keluar untuk bertemu dengan petugas pengendali hewan, meminta dia diam dan membiarkan Lucas anaknya melakukan salam perpisahan dengan Bella dengan tenang. Lucas sebenarnya tidak rela jika harus berpisah dengan Bella, tapi itu semua dia lakukan hanya untuk melindungi Bella. Perjalanan yang cukup jauh itu memakan waktu yang cukup lama. Keluarga Olivia sangat baik kepada Bella, merawat Bella dengan baik layaknya Lucas. Tapi tetap saja berbeda rasanya, dan yang dia punya saat ini hanya selimut milik Lucas. Bella terus berpikir untuk bisa pulang ke rumah, dan pada suatu hari dia menemukan ide itu. Paman Olivia yang sedang membersihkan halaman rumah membenarkan posisi perosotan miliknya, dan Bella yang kepalang ingin pulang, naik ke perosotan itu lalu melompati pagar. Dia berlari sejauh mungkin, padahal di sisi lain Lucas dan Olivia datang untuk menjemput Bella. Bella eta si Lucas Aisyah kumaha ih. Bella pun melanjutkan perjalanan dan sampai di hutan. Malam pertamanya di alam liar begitu melelahkan dan dia memutuskan untuk beristirahat. Walaupun dia menerima begitu banyak gangguan suara aneh di luar sana. Rasa lapar yang begitu hebat juga baru kali ini Bella rasakan. Memaksa dirinya untuk berburu tapi gagal hingga ia menemukan kota kecil dan pergi ke sana. Setelah lama berjalan, dia bertemu dengan beberapa anjing jalanan. Mereka sibuk mengais sampah mencari beberapa makanan yang tersisa. Setelah mendapatkan izin dari ketua mereka, Bella bergabung untuk mencari makanan bukan hanya di tempat sampah tapi dari pemberian orang-orang di sana juga. Ternyata anjing-anjing itu tidak benar-benar anjing jalanan. Mereka punya rumah. Ketika Bella ditawari untuk tinggal bersama dengan salah satu anjing itu, Bella menolak. Itu karena majikan mereka tak butuh Bella di sana. Yang membutuhkannya hanya Lucas dan dia tetap ingin pulang ke rumahnya sendiri, bagaimanapun caranya. Perjalanan menuju rumah pun kembali dilanjutkan oleh Bella. Di tengah perjalanannya dia mendengar suara tembakan dan ternyata benar. Seekor kucing hutan atau nama lainnya Cougar mati tertembak meninggalkan anaknya yang masih kecil. Anak Cougar yang melihat kedatangan Bella pun mengikutinya. Bella sendiri yang tak ingin akan Cougar celaka juga di tangan pemburu itu membiarkannya mengikuti Bella. Sekarang dia harus berperan menjadi seorang ibu pengganti ibu Cougar yang sudah mati, mencari makan dan juga melindungi saat anak Cougar itu tidur. Tak mendapatkan makanan di hutan, Bella terpaksa harus mencuri makanan milik manusia agar Cougar tak kelaparan.
Hari-hari berat Bella lakukan sendiri, tapi dia tak menyerah. Dia terus berjalan menuju rumah dan masih menjadi ibu bagi Chogar hingga Chogar itu tak terasa sudah tumbuh dewasa. Jasa yang sudah Bella lakukan untuk Chogar akhirnya dibalas. Memang yang baik akan selalu mendapatkan yang terbaik. Kapan dan di mana hal itu pasti akan terjadi. Keesokan harinya ketika sedang berjalan di samping sungai, Bella mendengar sesuatu dari balik pohon dan ternyata itu adalah sekumpulan serigala prairie. Mereka lapar dan berniat memburu Chogar serta Bella. Chogar yang takut pun langsung berlari dan naik ke batang pohon mati. Bella yang mempunyai tanggung jawab akan keselamatan Chogar itu mencoba menggonggong untuk menakuti para serigala tersebut. Hampir saja Bella gagal menyelamatkan Chogar dan dirinya sendiri. Untung 3 orang pendaki datang menyelamatkan keduanya. Chogar yang takut dan trauma terhadap manusia memilih pergi, sedangkan Bella yang sudah terbiasa dengan manusia memilih ikut untuk mendapatkan makanan. Sambil duduk di dekat api unggun, salah satu dari pendaki itu mengambil kalung Bella. Di sana terdapat nomor telepon milik Lukas. Hampir saja ia memberitahu keberadaan Bella, tapi gagal karena kaget melihat Chogar datang dari balik semak-semak. Mereka salah paham akan kedatangan Chogar tersebut. Padahal Chogar hanya ingin meminta makanan, tapi karena sudah kepalang takut, para pendaki itu pun lari. Waktu begitu cepat berlalu, hingga musim dingin berikutnya pun tiba. Hari itu dia dan Chogar berniat ingin makan ikan, tapi ternyata sungai membeku. Mereka pun kesusahan untuk mendapatkannya dan berujung bermain-main saja. Tanpa ia sangka dari kejauhan dia melihat anjing lain. Kedua anjing itu pun saling bersaut-sautan dan anjing yang bernama Dutch berlari menghampiri Bella hingga mengakibatkan salju longsor. Dan tuannya yang datang bersama dengan Dutch terluka karena tertimbun salju. Untung nyawanya masih bisa diselamatkan oleh 2 orang penulis yang kebetulan lewat. 2 orang penulis itu mengira jika Bella adalah anjing peliharaan korban tersebut. Jadi mereka membawanya ke rumah untuk dirawat sementara waktu. Perhatian yang diberikan oleh kedua penulis itu juga membuat Bella dan Dutch seperti berada di rumah sendiri. Tapi tak berlangsung lama. Dia mendapat telepon jika korban longsor itu sudah pulang dan waktunya mereka untuk mengembalikan 2 anjing tersebut. Tiba di sana, ternyata orang itu tak mau menerima anjingnya lagi. Dia berkata jika anjing itu hanya akan membuat hidupnya repot. Alhasil 2 penulis itu pun membawa pulang lagi 2 anjing tersebut dan meninggalkan tatapan kecewa. Untuk melepas emosi, 2 penulis itu membawa Dutch dan Bella jalan-jalan. Ketika diajak untuk pulang, hanya Dutch yang menurut, sedangkan Bella memilih pergi untuk melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah. Rasa lapar terus ia rasakan, dan dia harus mencuri lagi untuk kesekian kalinya. Dia pergi ke minimarket dan mengambil ayam di sana. Setelah melewati beberapa karyawan yang menghalanginya, Bella pun bisa makan enak malam itu. Ketika dirinya sedang makan, datang seorang tunawisma memberinya minum, lalu mengajaknya untuk mengemis bersama. Walaupun demikian, tunawisma tersebut sangat menyayangi Bella. Melewati hari demi hari dan bermalam di berbagai tempat yang memungkinkan, tapi karena kesehatannya yang buruk, tunawisma itu pun meninggal. Sebelum itu terjadi, dia mengikat tubuhnya dengan Bella menggunakan rantai, membuat Bella kehausan dan kelaparan. Kini dia hanya mengandalkan Tuhan untuk memberikan keajaiban. Bella sangat berharap masih diberi kehidupan karena ia ingin sekali bertemu dengan Lukas. Bella yang hanya bisa terbaring tidak berdaya didatangi oleh 2 anak laki-laki yang kebetulan lewat. Sebenarnya 2 anak itu takut jika Bella akan menggigit, tapi dengan sedikit keberaniannya mereka bisa melepas rantai itu dan membuat Bella bisa mengobati rasa lapar dan hausnya. Setelah itu Bella kembali melanjutkan perjalanan, dan segerombolan serigala kemarin masih kekeh memburunya. Bella pun berlari sebisa mungkin tapi akhirnya terkepung juga. Bella dengan segala keberaniannya melawan para serigala itu sampai terluka parah, tapi untungnya Chogar datang menyelamatkan Bella. Chogar itu sudah tumbuh menjadi Chogar dewasa dan tangguh. Berpisah cukup lama tapi memori akan keduanya tak pernah hilang. Berhasil mengalahkan serigala-serigala itu, Chogar dan Bella pun melepas rindu. Akhirnya Bella berhasil keluar dari hutan. Bella merasakan jika jarak ke rumah sudah semakin dekat. Dia berniat ingin mengajak Chogar itu ikut bersamanya tinggal di rumah Lukas, tapi Chogar menolak karena tempatnya bukan di sana. Lalu di puncak bukit pun mereka berpisah.
Bella kemudian memasuki kota. Tapi dia tidak tahu jika tempat yang sekarang ia injak adalah jalan tol dengan puluhan kendaraan yang lewat. Karena panik dan bingung, dia terus berjalan hingga ke tengah tol dan membuat dirinya tertabrak. Kaki depan kanannya terluka serta pincang. Tapi Bella masih kuat untuk berlari sampai akhirnya dia sampai di perumahan dan kemudian tiba di rumah yang sangat ia kenali. Bella masuk ke rumah itu, tapi sayang, yang tinggal di sana bukan Lukas lagi, melainkan orang lain. Bella tentu lemas, perjalanannya yang panjang serta membuat kakinya terluka tak membuahkan hasil yang ia inginkan. Tetapi ketika bertemu dengan ibu kucing yang dulu mengasuhnya, Bella memiliki semangat lagi untuk mencari Lukas, tentunya ke tempat kerja di rumah sakit VA. Tanpa ada hambatan apapun, Bella masuk lewat pintu depan dan orang pertama yang ia temukan adalah para pasien terapi. Mereka yang melihat Bella datang awalnya tak percaya karena sudah begitu lama Bella menghilang dan mengira jika Bella sudah tiada. Orang berikutnya tentu adalah Lukas. Keduanya langsung berpelukan melepas rindu. Olivia dan Terry juga kemudian datang. Mereka menyambut kedatangan Bella setelah kepergiannya selama 2 tahun. Si Bagong Chuck, petugas pengendali hewan, datang lagi karena tahu Bella berkeliaran di kota Denver. Tidak hanya sendiri tapi dengan petugas yang lain. Dengan tegas, Lukas menolak Chuck untuk membawa lagi Bella. Keributan itu membuat Kapten datang. Ketika dia bertanya siapa yang bertanggung jawab atas kericuhan itu, Lukas dan orang-orangnya langsung mengacungkan jari. Itu cukup membuat kagum si Kapten, tapi karena Lukas sudah melanggar peraturan kota Denver, dengan terpaksa Kapten harus mengambil Bella. Mendengar hal itu, Lukas tiba-tiba tersadar jika kawasan rumah sakit VA adalah bekas federal dan bukan wilayah Denver. Hukum pun secara otomatis tidak berlaku di lokasi milik pemerintah federal, tempat Lukas dan yang lainnya berada. Tak bisa berkutik lagi, petugas itu pun pergi. Kini Bella bisa pulang ke rumah Lukas dan ibunya di Golden, wilayah dekat Denver yang membolehkan anjing jenis pitbull menjadi peliharaan. Keluarga manis itu pun akhirnya bisa hidup bahagia, ditambah setelah Lukas menikahi Olivia. Lalu film pun berakhir.